Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kakak Triansyah dari NIM 13026250008. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan masuk ke materi limit. Nah, jadi kita akan mempelajari materi limit. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan teman-teman nanti setelah melihat video ini, teman-teman mampu untuk memahami konsep limit, menghitung limit dengan beberapa metode, dan serta menerapkannya dalam penyelesaian soal. Nah, jadi saya akan masuk ke pengertian limit. Limit, L, I, M. Ingat ya, ada yang enter. Nah, limit itu dalam matematika itu limit adalah nilai yang didekati suatu fungsi ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Contoh misal kalian ingin ke kelas. Nah, saat kalian mendekati semakin lama kalian mendekati pintu itu kalian kan akan semakin dekat. Nah, konsep mendekati ini yang disebut limit. Nah, notasi limit itu ada limit x menuju suatu bilangan dari fungsi x. Nah, jadi notasi limit ditulis sebagai seperti ini, limit x menuju a atau bilangan tertentu fungsi x. Jadi di sini ada 3 metode cara untuk menyelesaikan limit, yaitu ada metode substitusi, ada metode faktorisasi, dan ada metode merasionalkan. Pertama saya akan menjelaskan tentang metode substitusi. Substitusi, yaitu metode ini digunakan ketika hasil dari limit itu tidak merupakan bilangan tertentu. Berarti hasilnya itu tidak sama dengan 0 per 0 atau sehingga per sehingga. Nah, ini dua ini dengan bilangan tertentu. Nah, di sini kita saya akan ngasih contoh dari limit substitusi ini. Jadi misal contoh satu ada limit x menuju 3 dari 3x tambah 5. Nah, berarti kan kalau kayak gini kita bisa langsung substitusi aja. Jadi 3x tambah 5 berarti dia jadi 3 kali 3 tambah 5, berarti 9 tambah 5 dengan 14. Nah, ini bisa langsung kita substitusi, kecuali nanti dia 3 kali 3 dikurang 9. Nah, itu dia nggak bisa langsung disubstitusi, karena jika langsung disubstitusi hasilnya bakal jadi itu bisa hasilnya jadi 0 nanti, kecuali ini per. Nanti kalau jadi 0 per 0 jadi nggak bisa. Nanti kita akan jelasin itu di metode faktorisasi. Kita contoh kedua aja langsung, yaitu limit x menuju 9. X menuju 9 kan kita pilih x kuadrat tambah 3x tambah 1 dah. Nah, ini menjadi berarti x kuadrat berarti jadi 9 kuadrat tambah 3 kali 9 tambah 1.
Oke, 9 kali 9? Ya, benar, 81. 3 kali 9? Benar, 27. Tambah 1. Berapa? 81 tambah 27 tambah 1. Berarti 109. Yeay, oke. Benar sekali. Oke, nah kita lanjut. Atau ini bisa satu contoh lagi di sini semua. Ini contoh ketiga. Mungkin limit x menuju 4 dari x tambah 4 per 2x ini 4 kali. Berarti kan, aduh, berarti kan ini bisa kita tulis 4 tambah 4 dikurang 2 kali 4 kurang 4. Nanti ini hasilnya 8. Ini 2 kali 4 itu 8. 8 kurang 4, 4. Berarti 8 kurang 4, 8 kurang 4, 2. Oke, kita lanjut. Cukup metode substitusinya, kita lanjut ke metode kedua, yaitu faktorisasi. Metode kedua faktorisasi itu yaitu metode kedua faktorisasi itu metode yang digunakan untuk jika hasil limitnya itu tertentu, misal 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Jadi kita akan memfaktorisasi agar hasil limitnya itu tidak 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Jadi dijelasin dulu, yaitu bilangan tertentu. Bentuk tertentu itu, tadi kan udah dijelasin ya bentuk tertentu. Bentuk tertentu tadi dijelasin itu yaitu 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Metode faktorisasi. Nah, metode faktorisasi ini ada contohnya, yaitu kita kasih contoh, langsung contoh aja ya. Contoh 1 itu ada limit x menuju 3 x kuadrat min 9 per x min 3. Nah, ini x kuadrat min 9 itu bisa kita faktorkan menjadi ini x kuadrat min 9 bisa kita faktorkan menjadi x kurang 3 kali x tambah 3. Karena jika kita distribusi, yaitu ini x kuadrat 3x dikurang 3x minus 9. Nah, jika kita jumlahkan ini, kita bisa coret plus 3x dikurang 3x, jadi hasilnya x kuadrat min 9. Jadi ini kita bisa faktorisasi menjadi x min 3 tambah x plus 3. Berarti hasilnya bakal menjadi limit limit x menuju 3 ini x min 3 x plus 3. Nah, di sini x min 3. Nah, ini kita bisa coret karena sama-sama ada x min 3. Kita coret x min 3-nya. Berarti sisa x plus 3. Berarti limit, kita terus lagi limitnya menuju 3 dari x plus 3. Nah, di sini kita tinggal masukin aja. Berarti kita kalau masukin gimana? X 3 tambah 3. X-nya sama 3, X 3 tambah 3 dengan 6. Ya. Ya, lanjut contoh kedua. Contoh kedua dulu ya. Oke. Contoh kedua,
ada apa nih? Oke, limit x menuju 2 dari x kuadrat plus x min 6. Nah, terus bawahnya x min 2. Nah, x kuadrat plus x min 6 sama kayak tadi, bisa kita faktorisasi. Ini bilangannya menjadi x min 2 dikali x plus 3. Karena jika kita distribusi seperti tadi, hasilnya akan menjadi x kuadrat tambah x min 6. Yang bisa kita coba, ini x kali x kuadrat, x dikali plus 3x plus 3x, min 2 dikali x, min 2x, min 2 kali plus 3, min 6. Bisa kita jumlahkan x kuadrat plus 3x dikurang min 2x sama dengan x kurang 6. Nah, hasilnya bakal menjadi x kuadrat tambah x min 6. Jadi, kita bisa mengubah x kuadrat tambah x min 6 menjadi x kurang 2 dikali x tambah 3. Berarti langsung saja kita masukin itu. Kita masukin x kurang 2 x tambah 3. Nah, karena ini ada sama-sama ada x min 2 sama x min 2, kita bisa coret x min 2 nya. Bisa x plus 3. Berarti limit x menuju 2 x tambah 3. Sama kayak yang tadi, kita tinggal masukin yang metode substitusi. Berarti sama dengan 2 tambah 3 dengan 5. Itu guys untuk metode faktorisasi. Yang ketiga, kita ada metode merasionalkan. Yang ketiga, kita ada metode merasionalkan. Ini bisa disimak dengan baik. Jadi metode ini digunakan jika terdapat bentuk akar atau hasil segitiga menghasilkan bentuk tak bentuk. Nah, misal tulis dulu metode merasionalkan. Ini metode ketiga, yaitu merasionalkan. Merasionalkan itu jika metode itu ada berbentuk akar. Nah, kita langsung contoh aja. Contoh satu. Ada limit x menuju 0 akar x tambah 1 kurang 1 per x. Nah, karena di sini ada akar, kita bisa merasionalkannya dengan bentuk lawannya. Karena ini akar x tambah 1 dikurang 1, berarti bentuk lawannya sama dengan, saya bisa merasionalkan, jadi ini kita kali dulu oleh lawannya, berarti akar x tambah 1 dikurang 1 ditambah 1. Karena tadi ini jadi ini plus. Dikurang di per bawahnya sama kayak yang di atas, x tambah 1 per 1. Nah, jadi kalau udah, nanti kita kerjain dulu yang ini. Kita tulis ulang aja, limit x menuju 0. Nah, x akar x tambah 1 kurang 1 dikali x tambah 1 plus 1, berarti ini tinggal kita kali. Akarnya hilang, berarti x tambah 1. Nah, karena ini boleh lah kita hitung aja ya. X tambah 1 dikali 1, berarti tambah akar x tambah 1 min 1 min akar x tambah 1 min 1 kali 1 min 1. Nah, ini karena ini plus akar x tambah 1 dikurang akar x plus 1, ini bisa kita coret.
Jadi sisanya adalah limit X tambah 1 kurang 1. Sorry, ini bawahnya juga kita kali. Bawahnya kita kali akar X tambah 1 min 1. Nah, lanjut. Ini juga kita tulis akar X tambah 1 kurang 1. Karena ini 1 kurang 1 bisa kita coret di sisa X. Berarti limit X menuju 0, ini X per X akar dalam kurung X tambah 1 kurang 1. Nah, kalau udah kayak gini, bisa langsung kita substitusi. Dan bisa langsung, kita bisa coret X dulu ya guys. Ini bisa kita coret, berarti jadi 1 per di sini. X yang berantuk. Bisa jadi 1 per akar X tambah 1 dikurang 1. Baru kita substitusi. Berarti kita substitusi nolnya 1 per 0 tambah 1 kurang 1. 0 tambah 1, 1. Berarti 1 kurang 1 kurang 1. Berarti 1 per 0. Jadi triangle. Hasilnya triangle ya. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua. Contoh kedua di sini ada limit X menuju 9 dari akar X kurang 3 bagi X kurang 9. Sama kayak tadi, kita kalikan dengan lawannya. Jadi karena ini akar X per 3, berarti kita kalikan dengan berapa lawannya? Ya benar, kita kalikan dengan akar X tambah 3. Sama bawahnya juga kita kalikan dengan akar X tambah 3. Nah, jadi langsung kita kalikan aja. Limit X menuju 9. Jadi di sini ada X kali X langsung saja min 9. Karena nanti ya kita kalikan akar X tambah 3 terus min 3 kali akar X itu akan hilang. Jadi langsung kayak gini. Terus bawahnya kita tulis dulu X min 9 dikali akar X plus 3. Nah, berarti di sini kita bisa coret X min 9-nya. Ini X menuju 9. Karena ini X min 9-nya udah kita coret, berarti jadi 1 per akar X tambah 3. Nah, kalau udah kayak gini bisa kita langsung substitusikan. Jadi kita substitusi langsung 1 per akar 9 tambah 3. Nah, akar 9 kan sama dengan 3. Jadi kita tulis saja 1 per 3 tambah 3 dengan 1 per 6. Nah, itu contoh kedua. Oke, saya hapus. Waktunya sisa berapa menit? Ya, kita mungkin bakal lanjut ke limit tahingga. Jadi nanti limitnya itu batasnya itu sampai menuju tahingga.
Kita lanjut ke limit hingga. Jadi tadi yang kita bahas itu adalah limit hingga. Nah, yang kita bahas kali ini adalah limit hingga. Jadi yang mana ya? Ini mana? Limit hingga. Nah, jadi pengertian dari limit hingga ini, limit suatu fungsi itu ketika variabelnya ini, nilai variabelnya bertambah sangat besar hingga menuju tak hingga, atau bisa juga menuju sangat kecil hingga menuju tak hingga. Nah, jadi notasinya bakal, ini kan notasi limit hingga tadi. Nah, kalau ini notasi limit tak hingga. Dia bakal menjadi limit x menuju tak hingga. Mungkin lah belum, masih basah. Limit x menuju tak hingga fungsi x. Nah, dia limit tak hingga itu dia nilainya itu menuju suatu bilangan. Kalau tak hingga, nilai variabel x itu menuju tak hingga. Nah, mungkin kita bakal langsung contoh. Contohnya di sini ada limit x menuju tak hingga dari 2x sama 3 per ya x. Nah, kalau limit tak hingga itu kita bisa langsung bagi dengan variabel x tertinggi. Misal di sini kan variabel x tertingginya itu x pangkat 1. Jadi kita bisa bagi semua bilangan ini dengan x. Nah, kita tulis dulu limit x menuju tak hingga. Jadi kita bagi 2x per x tambah 3 per x sama per x. Nah, ini karena ini bisa kita coret, ini kalau nggak bisa berarti menjadi di sini aja 2 tambah 3 per x per 1. Nah, di sini kita tulis ulang limit x menuju tak hingganya. Terus di sini langsung aja kita substitusi ya, berarti 2 tambah 3 per tak hingga per 1. Nah, semua bilangan yang dibagi tak hingga itu sama dengan 0. 0, 1, 2, 100, 1000, 1 juta, 2 juta, 99,999 itu sama dengan 0 jika dibagi tak hingga. Nah, berarti hasilnya itu jadi 2 tambah 0 per 1. Berarti sama dengan hasilnya jadi 2. Oke, kita lanjut ke bentuk lain, contoh kedua. Contoh kedua ada limit x menuju tak hingga kok di 8. Nah, jadi 3x kuadrat tambah 2x tambah 1 jadi x kuadrat tambah x plus 1. Nah, kalau kayak gini itu sama, kita bagi dengan variabel x pangkatnya paling tinggi. Karena pangkat paling tinggi itu x kuadrat, berarti kita bagi semua bilangan ini dengan x kuadrat. Berarti jadinya limit x menuju tak hingga
Berarti 3x kuadrat bagi x kuadrat tambah 2x kuadrat 2x tambah x bagi x kuadrat tambah 1 bagi x kuadrat bagi x kuadrat tambah x bagi x kuadrat tambah 1 per x kuadrat. Nah, ini bisa kita coret, ini coret sisa x di sini, ini coret sisa x di sini, ini coret jadi 1, ini tidak bisa. Oke, jadi lanjut, kita lanjut di sini. Berarti sisa 3 tambah 2 per x tambah 1 per x kuadrat bagi 1 tambah 1 per x tambah 1 per x kuadrat. Nah, di sini bisa kita langsung substitusi. Jadi ini kayak tadi ini dan ini jadi 0. Karena ini kita akan dibagi tangga, jadi 2 per tangga kita substitusi dulu. 3 tambah 2 per tangga tambah 1 per tangga tambah 1 per tangga tambah 1 per tangga. Nah, jadi hasilnya bakal 3 tambah 0 tambah 0 bagi 1 tambah 0 tambah 0. Jadi hasilnya bakal 3. Oke, jadi saya akan menggambarkan penerapan limit. Jadi limit ini banyak digunakan di kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang teknik dan fisika. Nah, dalam fisika ini limit menjadi dasar untuk menghitung kecepatan saat, percepatan maupun laju perubahan. Konsep limit ini dapat dikembangkan menjadi turunan atau diferensial, yaitu materi yang ada dalam kalkulus setelah kalian pelajari limit. Nah, jadi di sini saya akan mereview materi kita tadi, yaitu limit hingga dan limit hingga. Di sini ada contoh soal untuk masing-masing metode, yaitu metode substitusi, faktorisasi, merasionalkan, dan limit hingga. Nah, di sini kita akan jawab satu-satu. Nah, ini nomor 1 ada limit x menuju 8 dari fungsi 3x tambah 9. Ini bisa kita langsung tulis saja 3 bersama 3 aja kita lihat, benar kan? 3 kali 8 tambah 9, berarti bisa 3 kali 8 itu 24 tambah 9 ya 33. Jadi that's simple. Lanjut kita ke yang faktorisasi, itu limit x menuju 9. Ini bisa kita faktorin x kuadrat min 1 jadi x kurang 1 tambah kali x tambah 1. Nah, x kurang 1. Nah, bisa kita coret x kurang 1-nya. Sisa x tambah 1. Ini limit x menuju 9. X tambah 1. Berarti sama dengan 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, lanjut kita nomor 3, yaitu metode rasional. Di sini ada akar x tambah 4 dikurang 4 dikali x. Ini bisa kita kali lawan dari akarnya itu, yaitu akar x tambah 4 ditambah 4 lagi kali akar x tambah 4 tambah 4. Nah, berarti ini hasilnya bakal menjadi x tambah 4 kurang 16. Lalu menjadi bawahnya x. Sorry. Ini kita ganti aja biar gampang angkanya. Ini angkanya ada salah. Biar mudah ini kita ganti jadi 2. Min 2. Agar nanti hasilnya jadi kita kali hasil ininya. Lawannya berarti x tambah 4 tambah 2 dan di spidol tambah 2 per alamat mendingan ini x tambah 4 tambah 2. Nah, berarti nanti hasilnya jadi x tambah 4 karena x akar x tambah 4 dikali x tambah 4 itu hasilnya x tambah 4 dikurang 4 karena min 2 kali 2 sama dengan min 4. Bawahnya kita tulis lagi x, tinggal kita dalam kurung
X tambah 4 kurang 2. Nah, jadi di sini ini jadi ini tinggal X ini hilang, ini juga bisa hilang. Jadi hasilnya bakal jadi 1 per akar X tambah 4 tambah 2. Jadi kita substitusi X-nya itu sama dengan 2, berarti di sini 1 per akar 6 tambah 2. Ini kalau kalian mau pakai kalkulator bisa. Ini sambil ini juga udah boleh. Berarti yang terakhir itu ada limit hingga, yaitu X pangkat 5 tambah X kuadrat tambah X tambah 5 dibagi 3X pangkat 5 tambah 3X pangkat 3 tambah 3. Nanti langsung aja ini bisa langsung aja kita bagi semuanya ke pangkat tertinggi, yaitu X pangkat 5. Berarti ini X pangkat 5 dibagi X pangkat 5, X kuadrat dibagi X pangkat 5, X dibagi X pangkat 5 tambah 5 dibagi X pangkat 5 bagi per 3X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 3X pangkat 3 dibagi X pangkat 5 tambah 3 bagi X pangkat 5. Nah, yang habis kan cuma di sini dan ini. Berarti sisanya itu bakal menjadi 0. Berarti ini 1 karena X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 sama 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 bagi ini 3 X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 berarti bisa 3 tambah 0 tambah 0. Berarti hasilnya jadi 1 per 3. Nah, teman-teman, ini review materi dari soal yang tadi, yaitu ada metode substitusi, faktorisasi, rasional, dan limit hingga. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita telah mempelajari pengertian limit, notasi limit, lalu ada metode substitusi, faktorisasi, rasional, dan limit hingga. Begitu penerapan limit dan latihan. Mungkin sekian aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.